Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar sahabat pemilih? Semoga sehat. Dan jangan lupa stay at home. Jangan kemana-mana kalau memang tidak penting. Dan bertemu lagi kita dalam acara Ngopilu, ngobrol pintar seputar pemilu kada, dengan tema Pilkada Bubble di tengah pandemi. Dan khusus pada saat ini mengupas tentang strategi sosialisasi pilkada new normal. New normal karena berhubungan dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Ngopilu adalah sebuah konten yang dibuat oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi informasi dan publikasi mengenai pemilu kada yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. For your information, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Dan di Bangka Belitung sendiri ada 4 wilayah yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Kabupaten Belitung Timur. Dan pada hari ini narasumber kita telah hadir di sini, Bapak Fahrul Rozi. Kami biasanya manggil Bang Oji biar lebih akrab, dekat, intimate gitu ya. Baik, Bang Oji ini komisioner 2 periode ya Bang ya? 2 periode, sebelumnya menjabat sebagai ketua pada periode sebelumnya dan sekarang sebagai divisi sosialisasi SDM dan Parmas. Baik, Bang Oji. Ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Nampak tampan. Tampan air. Itu tampan Bang. Baik Bang. Ini pilkada sedang berada di tahap yang bisa dikatakan berbeda dari yang sebelumnya. New normal orang bilang, kehidupan juga new normal, otomatis pilkadanya jadi new normal. Nah ini strategi lama ini nggak bisa lagi dipakai nih. Betul. Tatap muka, kemudian mengumpulkan orang banyak. Nah, kira-kira kayak gini nih, strategi apa nih yang harus disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum agar sosialisasi pilkada itu sampai kepada masyarakat dan mereka mengerti bahwa ada informasi bakal ada pilkada. Begini, KPU setelah diputuskan secara bersama-sama oleh pemerintah, DPR dan KPU bahwa pelaksanaan pilkada tetap dilanjutkan. Setelah sebelumnya ada penundaan, kemudian keputusan untuk dilanjutkan di era new normal di tengah pandemi ini. KPU sudah berupaya untuk membentengi diri, kemudian juga berupaya untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, norma itu sudah diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam berupa wabah ini. Dari regulasi ini tentu saja kita berharap jangan timbul nanti pertama klaster baru justru dari kita, dari KPU, dari penyelenggara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai bentuk komitmen KPU bagaimana kita tetap melanjutkan tahapan pilkada tetapi tetap mengedepankan faktor keselamatan penyelenggara, pemilih maupun peserta, pokoknya semuanya gitu. Karena di dalam beberapa tahapan itu mau tidak mau ada yang harus bersentuhan langsung, bertatap muka langsung dengan masyarakat. Pertama apa saja? Yang pertama verifikasi faktual calon perseorangan.
untuk memverifikasi faktual ini kan harus ketemu langsung. Nah, bagaimana caranya ketemu langsung ini tetapi tetap mengedepankan aspek kesehatan, protokol kesehatan itu. Nah, di pasal 5 di PKPU 6 dan pasal 11 itu juga mengatur bahwa kita harus menggunakan sarung tangan sekali pakai. Kemudian pelindung muka, face shield itu ya. Kemudian menggunakan masker yang menutupi hidung seperti ini ya. Nah, ini contohnya ini tadi ya gitu. Jadi mulai dari hidung, mulut dan dagu ya. Jadi benar-benar cover. Di pasal 11 di PKPU 6 sekurang-kurangnya menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu. Memang jika belum terbiasa memang agak aneh gitu kan. Tetapi ini untuk keselamatan kita semua. Maka itu kita sudah mengingatkan kepada badan ad hoc kita, bukan hanya sebagai penyelenggara di lembaga KPU kabupaten kota, tetapi juga di badan ad hoc yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentu kita menerapkan aspek-aspek ini yang diatur dalam PKPU 6 2020. Jadi begitu. Iya, kalau masker kayak gini, apalagi mudah-mudahan saya yang hidungnya agak minimalis kan, agak pengop gitu ya. Ya makin tidak kelihatan lah. Baik, tapi itu standar minimal dari KPU yang memang diwajibkan minimal sekali harus menggunakan masker. Nah, ini terbaru Bang, hari Rabu kemarin KPU RI itu melaksanakan coklit serentak. Ya. Nah, itu kan sama kayak Vervak ya. Jadi door to door. Betul. Apa nih yang disiapkan oleh KPU dalam kegiatan ini agar pada saat didatangi pemilih itu merasa nggak takut, apalagi yang diminta data loh. Ya, betul. Nggak hanya masalah datanya, juga nggak hanya masalah keamanan dan kesehatannya. Ya. Kira-kira apa yang membuat disiapkan oleh KPU agar pemilih yang kita datangi itu merasa aman dan juga tidak takut kan keadaan ini? Begini, seluruh badan ad hoc yang kita rekrut itu kita pastikan dulu mereka sehat. Dengan cara apa? Surat keterangan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, yang kemudian kita wajib mengikut seluruhnya itu harus lulus rapid test dulu. Rapid test. Jadi kalau dia non reaktif, setidaknya rapid testnya non reaktif baru bisa kita terima. Tapi kalau misalnya sudah reaktif, maka kita sarankan untuk dengan pemerintah agar dia melanjutkan swab ya. Melakukan swab untuk memastikan apakah dia sudah tertular atau tidak gitu. Maka kita instruksikan kepada seluruh kabupaten kota agar dalam rekrut badan ad hoc mulai dari PPK, PPS, kemudian PPDP, petugas pencoklitan itu harus rapid test itu satu. Itu yang pertama kali dilakukan. Yang kedua, kita harus juga melakukan bimbingan teknis kepada mereka, memberikan pemahaman bahwa mereka harus tetap secara ketat tetap menerapkan protokol kesehatan seperti diatur dalam PKPU nomor 6 2020. Setelah itu baru mereka bisa turun ke lapangan. Jadi jangan dikira bahwa petugas PPDP itu langsung terjun ke masyarakat tanpa diperiksa dulu. Enggak, kita pastikan dulu mereka sehat, baru mereka terjun kepada masyarakat. Dan memang ada biaya tentu, pasti. Dan makanya kita minta kepada kabupaten kota, kita instruksikan agar tetap berkoordinasi dengan gugus tugas, kemudian dengan dinas kesehatan masing-masing setempat ya, untuk memfasilitasi pelaksanaan rapid test setiap badan ad hoc itu. Terutama PPDP ini. PPDP kan sudah mulai bergerak ini kepada masyarakat. Jadi pada masyarakat tidak usah takut didatangi oleh petugas kita, karena pertama semuanya sudah kita pastikan mereka sehat. Yang kedua, mereka tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker, pelindung wajah, kemudian pakai sarung tangan. Itu yang kemudian jaga jarak ya, tidak
terlalu dekat gitu, minimal 1 meter gitu, seperti ini kan, minimal 1 meter. Dan ini upaya kita gitu, upaya kita. Yang saya katakan bahwa petugas kita sudah kita pastikan sehat itu ya, memang kepastian milik Allah gitu. Tetapi upaya kita sebagai manusia, sebagai penyelenggara tentu saja harus secara maksimal. Bahwa apa saja yang kita lakukan, pertama melakukan rapid test, kemudian menerapkan protokol kesehatan. Saya kira itu. Jadi kita sangat serius ya, komit untuk bagaimana menjalankan tahapan ini secara baik, benar, secara profesional, penuh berintegritas, tetapi tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat. Bukan hanya penyelenggara, tetapi juga pada masyarakat. Jadi skenario itu sudah disiapkan, jadi mulai dari sudah kita laksanakan ya. Kemudian harus memakai masker dan wajah, bekerja sama otomatis dengan gugus tugas. Jadi nggak lepas dari pantauan gugus tugas. Betul. Ya, ini sudah seperti yang gitu sudah terorganisir. Step by step sudah kita laksanakan. Karena kan memang bencana non alam nih tiba-tiba gitu kan, jadi benar-benar sudah disusun dengan baik. Mekanisme pelantikannya pun itu tidak secara konvensional selama ini ya. Tatap muka. Gitu tidak. Ya. Jadi kalaupun ada tatap muka pelantikan, tetap kita menerapkan protokol kesehatan. Jaraknya kita atur, kemudian menggunakan masker pelindung wajah, lalu kemudian tidak bersalam-salaman gitu. Itu waktu kita melakukan pelantikan di PPK. Tetapi kalau yang selanjutnya kita seperti PPS ya, itu pelantikannya bisa melalui daring ya. Jadi media online bisa kita lakukan gitu. Dan memang di beberapa daerah yang fasilitasnya tidak memadai untuk itu. Ada beberapa daerah ya terpaksa kita lakukan itu. Misalnya sinyal telekomunikasi memang nggak ada di sana sinyalnya gitu kan. Ya, terpaksa melalui tatap muka, tetapi tetap bagaimana secara ketat kita menerapkan protokol kesehatan itu. Dalam upaya untuk memastikan bahwa kita semuanya harus saling menjaga kesehatan gitu. Benar. Agar kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID ini. Baik, diusahakan secara daring. Tapi kalau tidak memungkinkan hal itu terjadi, nah protokol kesehatan tetap berjalan. Ya, tetap kita situ. Pelaksanaan pilkada normal ini dengan protokol COVID-19 ini kayak apa sih Bang dalam PKPU nomor 6 ini? Sepertinya sudah diatur dengan di PKPU itu secara rigid sudah diatur ya. Mulai dari misalnya sesuatu dalam situasi yang tidak memungkinkan, misalnya kita kan banyak faktor ya, ada faktor anggaran juga yang minimal. Misalnya di pasal 5 itu menggunakan sarung tangan, masker, pelindung wajah. Cuman di pasal 11 juga diatur kalau sekiranya itu tidak memungkinkan, sekurang-kurangnya menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu. Gitu. Nah, juga mengatur tentang tatap muka. Tatap muka itu seperti apa? Itu diatur di pasal 6, misalnya diatur jaga jarak, kemudian tetap menggunakan masker, kemudian menyediakan cuci tangan, tempat cuci tangan, kemudian ada hand sanitizer itu, kemudian ruangan itu sebelumnya disemprot disinfektan gitu kan. Nah, ini upaya-upaya ini sudah dirangkum dalam di PKPU 6 ini. Nah, apabila seluruh penyelenggara dan petugas badan ad hoc mematuhi di PKPU 6 ini, saya pikir kita sudah meminimalisir penyebaran virus. Jadi gunanya apa? Ya, sama-sama untuk melindungi gitu kan. Apa istilah kita menggunakan masker ini, saya melindungi kamu menggunakan masker untuk melindungi saya. Gitu. Tapi tidak cukup sampai di situ, banyak hal yang kita lakukan. Bagaimana melaksanakan tahapan pilkada ini secara lancar, tetapi
istilahnya apa? Lancar dan selamat. Lancar dan selamat. Gitu. Sehat. Tetap sehat. Gitu. Baik Bang. Ini menjadi pertanyaan saya juga nih. Kampanye. Ya. Biasanya kalau kampanye itu udah ngumpulin orang, apalagi udah kampanye akbar, ratusan bahkan ribuan orang, belum undang artisnya. Ya, rapat umum ya. Rapat umum. Ya. Kayak kira kalau udah kayak gini nih, dalam keadaan normal, ini kan nggak mungkin dilakuin. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan oleh peserta pemilu agar mereka dapat berkampanye secara aman dan sehat, serta profil mereka juga dikenal, visi misi mereka dikenal oleh masyarakat dan memungkinkan masyarakat tuh terinformasi dengan baik siapa sih calon pemimpin mereka. Ya, memang PKPU kampanye di tengah pandemi COVID-19 ini masih sedang dirancang oleh KPRI ya, masih dalam proses, belum terbit ya. Tapi kita sudah bisa membayangkan bahwa tentu saja pimpinan di KPRI akan memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan itu. Misalnya rapat umum yang mengumpulkan massa sampai ribuan orang itu, saya pikir nanti itu mungkin ditiadakan. Ya. Lalu bagaimana dengan bentuk kampanye lain seperti tatap muka, pertemuan terbatas? Ya, tentu saja kita tetap mengakomodir kepentingan peserta. Bagaimana mungkin peserta bisa menyampaikan visi misi program kepada calon pemilih, kepada pemilih kalau metode penyampaiannya kita sangat batasi gitu kan, sangat terbatas. Kalau hanya menggunakan baliho misalnya, spanduk, itu kan sifatnya kan one way communication. Komunikasi satu arah. Dan kemudian tidak terlalu efektif. Sangat tidak efektif. Dan tentu saja yang paling efektif itu adalah two way communication ya. Komunikasi dua arah sehingga peserta itu bisa menyampaikan kepada pemilih dan pemilih bisa bertanya jika ada sesuatu yang bisa mengganjal di hati mereka. Nah, jadi dari situ ya, pesan-pesan yang disampaikan oleh peserta kepada para pemilih itu bisa nyampe gitu. Tetapi kan di tengah pandemi seperti ini kan tidak bisa secara leluasa. Maka nanti PKPU yang mengatur tentang kampanye tentu saja akan memperhatikan aspek ini, misalnya soal pertemuan terbatas kita tetap akan laksanakan tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, bagaimana nanti pelaksanaannya? Tentu ada pengawasan. Teman-teman kita di Bawaslu tentu akan mengawasi secara ketat. Kemudian KPU tentu saja juga mengawasi bagaimana jajaran kita itu bisa mengawasi itu. Dengan demikian maka kita harapkan meskipun dalam tanda petik ada keterbatasan ya dalam membangun interaksi antara peserta dengan pemilih itu, tetapi visi misi tetap bisa tersampaikan dengan baik gitu kan. Dan biasanya peserta itu punya cara yang kreatif ya. Cara kreatif. Kadang-kadang kreatifnya berlebihan dalam tanda petik gitu kan. Selagi itu tidak melanggar norma yang sudah kita atur, ya silakan tidak saja. Melanggar PKPU juga. Tapi kalau sudah melanggar ya tentu nanti Bawaslu yang akan nyemprit itu gitu kan, akan proses itu. Nah jadi ya untuk kampanye memang dan jadi pertanyaan nanti kan di tengah masyarakat, wah kampanye bisa menjadi klaster baru penyebaran COVID. Nah tentu saja kita memperhatikan itu dan tentu kita akan berupaya keras agar pelaksanaan kampanye bisa berjalan efektif tetapi tidak melanggar protokol kesehatan. Nah, tapi sekarang PKPU-nya belum terbit masih. Karena PKPU itu kan harus dibahas juga melalui di Komisi 2 DPR RI yang juga melibatkan seluruh penyelenggara baik KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah. Baik, Bang. Jadi balik lagi peserta pemilu harus benar-benar mencari sumber-sumber yang membuat mereka
yakin nih bakal sampai nih pesannya media sosial. Ya, Media jadi kan sosialnya begini, lagi booming digunakan ya, nih. Tetapi nanti juga meskipun menggunakan media sosial tetap akan kita atur. Misalnya akun-akun resmi mereka itu tetap kita didaftarkan. Gunanya apa ya? Kita akan untuk melakukan pengawasan itu kita bisa mengawasi apakah nanti kan di PKPU kampanye juga mengatur rambu-rambu apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh, gitu kan. Itu satu. Yang kedua misalnya ini kan PKPU-nya belum terbit, misalnya biasanya nanti kan peserta itu misalnya bahan kampanye itu berupa masker misalnya. Nah, itu juga kita juga minta agar dipastikan bahwa bahannya itu cukup memenuhi kualitas ya. Kualitas. Jangan sampai nanti itu sebenarnya itu sekali pakai dipakai berkali-kali misalnya. Nah, itu dia. Tapi ya melalui akun media sosial tetap didaftarkan ke kita untuk dalam rangka pengawasan gitu. Dan nanti biasanya kita juga ke Bawaslu. Nanti Bawaslu juga punya mekanisme sendiri untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa baik peserta maupun penyelenggara menyelenggarakan pilkada ini di tengah new normal tetap berintegritas ya, sesuai dengan norma hukum dan norma etik, tetapi juga memperhatikan faktor kesehatan. Faktor standar kesehatan yang sudah ditetapkan ya. Baik. Ini hari pemungutan suara sebelumnya itu kan tanggal 22 sebelum apa itu? 9 Desember. Sebelumnya tanggal 23 September kan ya. Nah, kemudian dimajukan lagi tanggal 9 Desember. Nah, skenario apa Bang yang sudah sebenarnya kira-kira akan dikeluarkan oleh KPU dalam memastikan pilkada itu berjalan aman? Itu tadi semuanya mengacu kepada PKPU 6 ini gitu kan. Juga termasuk pengaturan TPS gitu ya. Ini kan dilema juga ya. Kalau kita memperbanyak TPS, jadi satu TPS misalnya diatur untuk 300 pemilih misalnya. Artinya jumlah TPS menjadi banyak. Dan itu menjadi beban anggaran gitu kan. Anggarannya mau tidak mau bertambah dan itu signifikan pertambahannya, signifikan. Tetapi kalau tidak tidak ditambah, justru nanti bisa menumpuk gitu. Nah, bagaimana caranya? Makanya kita cari jalan tengah. Jadi TPS-nya tidak ditambah, tetapi jumlah per TPS-nya itu tetap kita batasi maksimal 500. Nah, kemudian bagaimana pengaturannya? Ya nanti itu kita instruksikan kepada kabupaten kota mencari inovasi ya. Misalnya kita himbau masyarakat pemilih itu tidak bergombolan datang, kemudian juga tetap menjaga jarak. Dan tiap TPS kita upayakan sediakan ada hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan, dengan tetap mengacu pada PKPU 6 2020. Baik. Nah, ini yang partisipasi. Ya. Targetnya itu 77,5% di tengah pandemi, new normal, dimana semua dibatasi untuk pertemuan dan kita dianjurkan untuk stay at home. Ini kira-kira tercapai nggak Bang? Harusnya tercapai. Kalau udah disebutkan target pasti sudah ada ukuran-ukuran. Nah, terus siapa ini yang harus paling bertanggung jawab untuk memastikan target ini terpenuhi? Ya, target itu seperti pemilu 2019 kemarin. 2019 kemarin. Targetnya kan 77,5. Melampaui. Ya. Justru kita di Bangka Belitung melampaui itu, kita tertinggi di Sumatera ya. Tertinggi di Sumatera untuk Bangka Belitung. Untuk rakor terakhir itu. 81,5%. 1,5%. Tertinggi di Sumatera Bang ya.
Itu kalau misalnya seluruh komponen dimasukkan termasuk DPTB, jadi DPD, DPTB, kemudian apa namanya daftar pemilih apa namanya, jadi daftar pemilih tetap, ya, daftar pemilih tambahan gitu kan. Itu masuk semua, maka seluruh komponen itu kita 81,5. Tapi kalau misalnya hanya DPT saja itu melonjak jadi 83% gitu. 83%. Tetapi itu banyak faktor ya, banyak variabel sebetulnya. Bukan, tetapi KPU itu sudah berusaha secara maksimal. Kita tahu kan bahwa kita mengembangkan beragam apa namanya inovasi, mengembangkan beragam metode untuk menyampaikan pesan kepada publik. Kita kan sudah mulai mengubah apa mindset bagaimana kita menyosialisasikan ini. Jadi kita tidak lagi sekedar sosialisasi, ya, maka kita melakukan revitalisasi nilai. Artinya apa? Tidak hanya sosialisasi, tetapi juga kita menanamkan nilai-nilai pendidikan demokrasi, pendidikan politik. Kita ingat di RPP itu tidak hanya melibatkan masyarakat pemilih, tetapi juga masyarakat pra-pemilih. Bahkan anak SMP, anak SMA kan sudah kita kembangkan, sudah kita undang ke RPP, kita kenalkan bahwa seluruh masyarakat yang hidup di negara demokrasi, mau tidak mau, hajat hidupnya itu akan tetap diatur oleh keputusan politik. Nah, kesadaran itu kita tanamkan. Maka itu mereka meskipun tidak minat dengan politik, tetapi tidak buta dengan politik. Nah, dengan cara seperti apa? Mereka tahu haknya apa, kewajibannya apa. Mereka punya hak loh misalnya. Jangan dikira nanti misalnya tidak mau tahu lah itu urusan orang-orang politik lah, itu anti politik lah. Jangan lupa hajat hidup dia itu tergantung pada putusan politik. Apa saja misalnya jalan raya yang lewati setiap hari itu dibangun itu putusan politik. Rumah sekolah dibangun itu putusan politik. Di mana putusannya? Di legislatif dan eksekutif. Misalnya di pemerintahan. Misalnya untuk daerah, kabupaten, kota, untuk bangun jalan, bangun masjid, bangun rumah ibadah, kemudian itu melalui keputusan politik di DPR, melalui badan anggaran di pemerintah mengajukan itu, disetujui ketok palu, itu kan keputusan politik. Termasuk juga menentukan harga eceran terendah kebutuhan pokok Anda, itu keputusan politik juga. Jadi jangan berpikir bahwa politik itu kita terjun politik praktis, bukan seperti itu. Setidak-tidaknya masyarakat tahu bahwa ini kewajiban saya, ini hak saya gitu. Nah, itu yang kita tanamkan gitu kan. Jadi ada internalisasi nilai-nilai pendidikan politik pada masyarakat. Jadi kita merevitalisasi itu. Mindset itu kita ubah dan kita kembangkan. Jadi sosialisasi bukan saja hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang tahapan pemilu gitu, kapan pelaksanaan pencoblosan, apa saja, tanggal berapa Anda mendaftarkan sebagai daftar pemilih, siapa saja calonnya, tidak seperti itu. Itu tetap terlaksanakan, tetapi kita kembangkan lebih jauh lagi. Masyarakat nggak boleh lagi Anda antipati. Kenapa? Hajat hidup Anda itu ditentukan oleh keputusan politik. Maka dari itu Anda juga harus ikut menentukan siapa calon pemimpin Anda yang menurut Anda bisa mengakomodir kepentinganmu itu, visi misinya. Maka dari setiap kali kegiatan kampanye selalu ramai. Satu itu dari kita. Baik. Kemudian ada faktor lain. Faktor lain itu apa? Dari gencarnya kampanye dilakukan oleh peserta, itu ya. It's okay lah, itu bisa berjalan pasti berjalan seperti itu, otomatis lah, gitu kan, autopilot istilahnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini ada juga perang buzzer, gitu, ya kan? Buzzer lagi ikutan nih. Ya, yang berkembang sedemikian banyak di media sosial itu juga dianggap bisa meningkatkan partisipasi. Tapi jangan lupa bahwa ada peran media mainstream untuk meningkatkan partisipasi. Media mainstream misalnya koran, televisi. Sebab begini, di media sosial itu
itu kan tidak ada pertanggungjawaban secara hukum ya. Meskipun misalnya begini, kita di WA itu bisa saja kita share terhadap segala sesuatu yang buruk lah gitu. Nah, kalau ini berkembang tanpa ada kehadiran media mainstream, maka yang terjadi apa? Justru pesimisme. Waduh, sudah sedemikian buruk seperti ini tentang demokrasi kita, politik kita. Media yang bukan malah meningkatkan partisipasi, malah mereka pesimistis gitu. Nah, justru kehadiran media mainstream untuk menetralisir ini. Kenapa demikian? Karena media mainstream itu tentu saja karena dia diikat oleh undang-undang pers, kemudian ada kode etik jurnalistik, mereka tentu akan mengambil sumber-sumber terpercaya untuk bertanggung-jawabkan. Bahkan media mainstream itu yang baik itu koran, kemudian televisi, tidak saja multi cover set, cover board set gitu kan, tetapi mereka sudah mengembangkan multi cover set. Sehingga berbagai sisi, berbagai narasumber. Justru ini kehadiran media mainstream juga turut menentukan peningkatan partisipasi pemilih. Nah, banyak variabelnya gitu. Nah, tentang bagaimana nanti, tentu upaya yang lama tetap kita jalankan. Tetapi kan ini kan di tengah pandemi ya. Seperti ini. Nah, kita berpikir keras bagaimana partisipasi tetap minimal kita pertahankan atau mencapai target yang sudah tetapkan secara nasional. Nah, tentang siapa saja yang bertanggung jawab, semuanya bertanggung jawab, bukan hanya KPU, bahkan masyarakat. Seluruh komponen itu bertanggung jawab. Jadi penyelenggara, ya pasti. Siapa saja penyelenggara itu? Ya KPU, Bawaslu. Bahwa ini ada upaya untuk meningkatkan partisipasi. Kemudian target tersebut. Media pers ya. Nah, media massa ini saya minta kepada instruksi kepada kawan-kawan kabupaten kota, dia posisinya itu kan di tengah ini, ya. Gatekeeper. Harus Anda geser menjadi pendukung. Jadi jangan sampai Anda justru geser menjadi oposisi. Kalau dia bergeser menjadi oposisi, apapun kebijakan Anda tidak akan didukung. Tapi kalau menjadi pendukung, jadi dia bisa menjadi media penyampai pesan bagaimana pentingnya demokrasi, bagaimana pentingnya politik. Dan biasanya media mainstream itu dia akan berdiri sebagai pendukung. Pendukung dalam pengertian bahwa untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, dia sebagai agen perubahan kultur gitu, pendidikan gitu. Dan kemudian ada peran penting dari pemerintah. Jadi semuanya terlibat gitu. Jadi bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tapi semua elemen harus terlibat, semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama harus ikut serta gitu. Jangan nanti saling menyalahkan gitu. Jadi banyak variabel sebetulnya bisa diminta pertanggungjawaban, tetapi memang KPU berada di posisi leader sebagai penyelenggara. Baik. Nah, jadi kawan-kawan, memang KPU kabupaten kota saya minta jangan berhenti berinovasi gitu kan. Tetaplah berinovasi, tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, begitu. Baik Bang. Dan sahabat pemilih, kita yakinkan bahwa partisipasi pemilih yang ditargetkan oleh KPRI 77,5% tercapai. Walaupun di tengah new normal dan pilkada, orang sekarang bilangnya new pilkada karena memang berbeda dari sebelumnya. Dan sahabat pemilih, demikianlah wawancara saya, bincang-bincang kita dalam Ngopi Lu dengan Bang Oji. Semoga ini mencerahkan dan memberikan informasi bagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.